Ya, Gara-gara karena kan mereka nggak otomatis ada minta aksi. minta counteract dari inflasi yang udah di luar ekspektasi terus kan, Pak. Jadi kan mereka Iya, benar. minta counteract di situ. Dan sedangkan Iya, pemerintah The Fed-nya sendiri kan lemot gitu kan kasarannya. Ya iya. kalau pemerintah The Fed-nya lemot, ya udah, aku nggak mau beli bondmu kecuali bondmu kasih yield mahal kan gitu kan bahasa Iya, iya. kasarannya kan gitu. Tapi begitu begitu nanti mereka sudah bergerak, sudah sesuai, sudah in, maka oh boleh nih bondnya kayaknya gitu. Kayaknya Betul, nggak semurah ini nih harganya. Harganya agak naik. betul. Appetite-nya Itu baru balik. yang kita lihat, yang saya lihat akan menjadi titik balik dari market kita. Karena itu tahun ini saya masih bullish. Saya kan tidak mengizinkan waktu itu sebelum Lebaran, saya sempat juga online. Saya bilang jangan beli sebelum Lebaran. Nanti Yes, kita yes. lihat habis Lebaran karena market bisa pullback. Waktu itu kan lagi kejadian sekarang ini. Betul, Gara-gara betul. ekspektasinya belum mismatch. Saya lihat begitu ekspektasi ini mismatch, central bank bilang kita aware dengan kondisi ini, kita mau support ekonomi, tapi kita jaga kestabilan juga, market bisa recover. Kira-kira kapan? Saya lihat sih Juni. Ya, ya. Ya pas lah. Karena kan kalau kita lihat cycle rata-rata 15-20 hari bearish di sell in May-nya kan. Dari market buka Iya. tanggal 9, jatuhnya mungkin sekitar tanggal 20-an, reversal ya tanggal bulan 6. Mungkin ekspektasinya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini Pak, hubungannya yang tadi Pak Farul kan sempat menyampaikan di awal, di luar ekspektasi, bahwa ternyata pasar bond ini mengganggu pasar equity kan gitu Pak. Iya, akhirnya itu. Tadi awalnya saya lihat waktu sampai 6,9 equity-nya aman juga. Tapi begitu orang sadar di atas 7 dan itu udah nggak terkendali, kan saya di bond kan saya udah bilang bahwa sebelum ada 3 hal terpenuhi, saya bearish sama bond market. Ya, ya, ya. Jadi ternyata ketiga hal yang saya ceritain itu tidak dipenuhi, Pak. Ya, ya. Itu yang kejadian. Makanya, dan apalagi kan kalau kita lihat kenapa kok equity marketnya kena imbas ya, otomatis kan mereka ngelihat, loh ini inflasinya kayak gini, ini bond yield-nya udah mulai menanjak, ya kan? Dan sedangkan pasar equity-nya Amerika juga udah berdarah, mereka kan pasti mau mencari istilahnya apa ya, lindung aset yang lebih pasti, walaupun mereka masih belum take action nih untuk ngambil obligasi. Tapi mereka kan udah mulai ancang-ancang sell off di equity untuk mau di switching ke obligasi di momen yang tepat. Kapan itu ya waktu mereka naikin the Fed-nya udah action sesuai ekspektasi mereka kan gitu kan. Iya, iya benar. Dan Nah, ketika BI-nya itu nanti sudah terjadi adjust baru juga. semua bisa mulai smooth ya, Pak ya. Iya benar. Itu masa-masa nanti yang kita apa namanya yang kita tunggu-tunggu. Kalau bawa cerita nanti kalau kau baca note saya kemarin, saya bahas itu soal turunnya harga obligasi. Saya menceritakan apa yang terjadi di pasar saham sama obligasi kita itu kayak film Marvel, Pak. Iya, iya, iya. Film Marvel Thor Ragnarok, Pak. Yang waktu yang Thor lawan saudaranya yang kuat banget itu loh, Pak, yang sampai palunya hancur, Pak. Iya, 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 iya. Nah, kan di dalam cerita itu diceritakan bahwa Thor itu kan berusaha melawan teman apa namanya saudaranya si Hela itu yang kuat banget, yang sumber kekuatannya dari Asgard kan. Thor selama Thornya nggak sadar bahwa memang Asgard itu mesti di let go, hancur kan dia nggak kuat kan, makin hari lawannya makin kuat. Ketika dia baru apa namanya di monsternya dilepas, akhirnya Asgardnya dibiarin hancur, baru akhirnya saudaranya jahat itu kalah kan. Mirip Benar. kayak gitu juga Pak. Asgard kita sekarang itu adalah inflasi rendah, Pak. Which is sudah tidak mungkin Pak. Adalah hal yang tidak bisa kita pertahankan. Investor itu justru tidak takut dengan inflasi tinggi. Investor sekarang butuh bahwa seluruh policy-policy yang ada itu dilepaskan. Pertalite-nya naik, intervensi mungkin di apa namanya sedikit dikurangin, diganti dengan bantuan langsung tunai dan lain-lainnya. Baru nanti saya lihat justru ketika policy-policy ini dibiarin inline, harga-harga dibiarin naik, inflasinya beneran muncul, yang itu berarti fiskal defisitnya negara terjaga, baru marketnya jadi bullish lagi Pak. Kira-kira seperti itu. Iya, ya. Karena sebetulnya data Jadi BPS jangan sekarang ikut ini tidak mencerminkan kondisi real. tidak mencerminkan kondisi real. Itu yang saya lihat itu jadi sebuah concern di market beberapa bulan terakhir. Saya kira Padahal, Pak, pasar equity aman. benar. Padahal kalau kita boleh jujur ya, market sekarang ini nggak perlu angka inflasi yang direndah-rendahin. Karena apa? Karena kita punya growth. Benar. Itu kan yang saya udah cerita. Nominal GDP growth kita tinggi. Buat apa? Just let go inflation tinggi, semuanya adjust.
kan ini kok kayaknya yang begitu harga naik ada bisnis baru kok, Iya, iya. ya kan? Ekonomi muter ya harusnya equity bagus. Yang kejadian sekarang ini adalah intervensi-intervensi yang dilakukan untuk mempertahankan harga itu tetap rendah, itu saat ini sudah menyakiti prospek pertumbuhan. Contohnya apa? Harga CPO nggak boleh ekspor kan sekarang. Betul. Kasihan saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Kalimantan, yang Betul. harusnya sudah bisa lebarannya itu kotos-kotos kemarin untuk apa namanya mereka bisa belanja, ada uang dari CPO, kenyataannya jadinya nggak dapat. Harga CPO-nya beberapa minggu sebelum lebaran jatuh gara-gara ekspornya nggak bisa jalan. Jadinya recovery sisi ekonomi kita jadi terhambat. Jadinya Betul. yang kita harapkan saya komunikasikan juga mudah-mudahan policy-policy yang kayak apa namanya intervensi itu mungkin dikurangi. Kita sebaiknya itu harus ini ya, kalau saya lihat ya, kalau pemerintah berfokus untuk mendapatkan yang terbaik dari kenaikan harga komoditas ini untuk income rakyat, marketnya super bullish. Iya, iya. Jangan Mudah-mudahan dikit-dikit kita tunggu intervensi lah. Jangan banyakkan intervensi lah. Jadinya mudah-mudahan nanti ya setelah harga apa namanya harga minyak goreng udah turun, sekarang udah mulai turun loh kok. Kalau harga komposat rata-rata itu udah 17.000 sampai 18.000 minyak goreng curah. Mudah-mudahan cepat sampai 14.000, mudah-mudahan cepat juga bisa kita ekspor lagi. Bayangan saya, Pak, hari ini kan CPO mulai gerak nih. Menurut saya udah ada bocoran sih bahwa sooner later within 1 week itu ekspor CPO bakal dibuka sih. Amin, mudah-mudahan, Pak. Nah, ini kan sehubungan dengan ekspor CPO kan impact-nya kan kita kerasa langsung hit ke currency kita nih, Pak. Yang stabil Iya, di benar. 14.3 langsung lompat ke 14.5, 14.550. Nah, ini kan banyak orang yang beranggapan bahwa oh iya kita bisa stabil 14.3, 14.5 itu karena intervensi. Padahal kalau kita lihat data kita punya cadangan devisa itu nggak pernah berkurang untuk intervensi, malah nambah terus gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi mungkin sebenarnya melemahnya sekarang itu saya lebih lihatnya itu gara-gara ada ekspektasi dolarnya nggak ada, gara-gara ekspor CPO-nya nggak boleh. ya, benar. Tapi market hanya lihat ekspor CPO ini setelah beyond beyond Juni Juli itu akan dilepas lagi ke market. Betul. Kalau ada ekspor CPO jalan lagi, ada tambahan pendapatan dolar lagi, saya lihatnya kita tidak, ini bukan tahun untuk expect pelemahan rupiah yang dalam. Saya sih 14.500 kalau punya dolar ubahlah jadi rupiah kalau butuh. Kalau teman-teman pengusaha batubara, pengusaha CPO punya dolar, ingin ngubah dolar jadi rupiah sekarang, ini adalah rate yang menarik. Dan saya ini kan sebetulnya tahunnya melihat rupiah 15.000. Dan ini kan belum episodenya kok, ada episodenya lain sekarang. Gimana Pak? Sorry, suaranya sempat keputus. Ini belum tahunnya, belum episodenya lihat rupiah ke 15.000. Oke. Supply dolar kita lebih dari itu. Oke. Karena kalau kita lihat Pak sebetulnya ya, dengan dolar di 14.500 ya, ini sebetulnya kalau asing mau inflow itu juga pas sih. Iya, sebenarnya kalau smart money harusnya udah boleh mikir masuk ya. Iya. Walaupun kan kemarin kan sempat ada tuh panik, waduh, ini 2 hari udah keluar sekian triliun. Mereka lupa bahwa net buy dari awal tahun masih 54 triliun gitu kan. Iya, buat divasing di equity. Permasalahan sebenarnya investor itu sulit masuk di bonds, Pak. Iya. Karena kalau kita baca statementnya IMF artikel 4 yang keluar bulan lalu, saya itu ada report juga kalau ada follow broker Retri Megah ya, itu dikatakan bahwa ada sebaiknya di kondisi sekarang ini, itu pembelian oleh Bank Indonesia kepada obligasi kita di primary market itu harus hanya bisa dilakukan kalau kondisinya lagi luar biasa. Karena kalau bond buying ini masih dilakukan di kondisi kayak sekarang, itu membuat persepsi market terhadap mekanisme pasar yang berjalan dengan baik itu nggak ada. Itu yang menyebabkan saat ini flow ke pasar obligasi kita dari asing itu nggak. Jadi ya, mereka nggak confident masalah liquidity, Pak. Ya, nggak mau liquidity, kita masalahnya kalau asing masuk ini, saya bisa percaya nggak sama central bank-nya. Kalau central bank-nya print money gila-gilaan, berarti rupiahnya hancur dong 2-3 tahun lagi. Apa artinya bunga gitu kan? Yes, itu yang sebenarnya yang selalu saya komunikasikan, sebaiknya otoritas mulai melakukan perubahan cara pikir. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita ada perubahan.
Karena gimana pun kita harus lihat bahwa di dalam kita ada birokrasi kan, ada birokrasi yang mesti kita respect. Next time butuh waktu kita di market itu ini. Iya, ya. Tinggal apakah ini masuk jadi prioritas atau enggak gitu kan. Iya, benar. Oke. Nah, ini sehubungan dengan tema kita nih, Pak. Mengatur portfolio di era suku bunga tinggi nih. Nah, ini kira-kira Pak Fahrul ngelihatnya seperti apa nih, Pak? Portofolio di era suku bunga tinggi, saya itu sekali lagi saya cerita bahwa kalau suku bunga tinggi, carilah saham yang berada pada negara atau sektor yang mendapatkan margin lebih tinggi ketika inflasi ini naik. Ya, dan juga yang punya pricing power. Ya. Ya, punya pricing power. Mungkin komoditi kan udah naik. Kalau konsumernya yang punya pricing power juga, Pak. Kayak ICBP itu consumer yang punya pricing power. Itu kita bisa lihat sudah mulai ada kenaikannya. Dan memang juga di kondisi yang inflasioner ini, cerita-cerita tentang tech company, tech sektor itu cenderung harus lebih sakit. Harus tech yang sudah punya earnings. Dan juga satu lagi yang harus kita lihat bahwa akan banyak kondisinya itu adalah tech sektor yang tadinya sangat relevan, tapi relevansinya jadi berkurang di kondisi yang di saat yang seperti ini. Kalau kita semuanya kemarin itu bisa online, ini ya bisa online, sekarang udah bisa keluar. Dan kalau kondisinya inflasi, jangan lupa juga harga data sudah naik, Pak. Billing Telkomsel saya bulanan yang untuk handphone udah mulai naik juga, Pak. Saya kerasa itu. Bahwa paketnya itu naik, Pak, harganya, Pak. Walaupun ganti-ganti ya, paketnya kita paham kan ya. Itu harganya udah naik. Kalau harga paket naik, akankah kita terus-menerus pakai aplikasi? Itu pertanyaan selanjutnya. Kita yang di Jakarta, di Surabaya masih mungkin. Tapi begitu makin ke daerah, makin bisa melakukan banyak hal, nggak harus pakai aplikasi. Ngapain kita pakai aplikasi kalau ngabisin data, kalau datanya makin hari makin mahal? Itu kira-kira juga hal yang harus kita pertimbangkan juga. Ada perubahan relevansi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Jadinya kesimpulannya, untuk kita bullish lagi, bukan hanya marketnya, bukan hanya perusahaannya yang berubah dari pandemi jadi endemi, kita butuh perubahan policy yang masif, baik dari pemerintah ataupun dari Bank Indonesia kita, dari policy zaman pandemi menjadi policy zaman endemi. Mudah-mudahan di statement dari Central Bank kita dan pemerintah dalam seminggu sampai 2 minggu lagi, itu memberikan clarity. Berita terbaru pagi ini, Ibu Sri Mulyani sudah mulai melakukan review terhadap APBN 2022. Nah, ini udah mulai ini, Pak. Mudah-mudahan begitu di-announce, APBN kita lebih kredibel, issuance bond-nya lebih rendah, habis itu stable, marketnya bisa rally lagi. Amin. Mari sama-sama kita tunggu. Ya, jadi memang prinsipnya sih, ya suka atau enggak, memang dengan beberapa kebijakan yang kadang terlalu hawkish, Sri Mulyani ini cepat tanggap merespon market ya. Dia ini cepat dia ini sensitif terhadap perubahan market. Itu yang kita harus syukuri, walaupun kadang memang terlalu hawkish, terkesan menyebalkan, tapi ya memang orang ini cepat tanggap gitu kan. Ya itu satu sisi yang itu kayak hubungan benci tapi cinta gitu, Pak. Oh iya, Pak. Justru saya bilang, Pak, hubungan yang paling sustainable itu benci tapi cinta, Pak. Nah, ini memang harapannya sih, pasti yang paling pertama, perubahan struktur APBN, terus penyampaian transmisi masalah kenaikan suku bunga, di mana di berita hari ini juga sepertinya tanda-tandanya udah ke arah kenaikan. Terus kita juga menantikan bahwa dengan perubahan struktur APBN otomatis penerbitan bond ini direm, ya kan? Iya. Dan ya kelihatannya kalau itu semua udah terjadi, kayaknya confidence levelnya balik lagi gitu kan. Bakal balik lagi. Saya percaya abis ini balik lagi, Pak. Satu hal yang saya yakinin lagi ya, saya kan tahun ini bearish bond, bullish sama equity. Ternyata kalau bond turunnya terlalu kencang juga, equity-nya juga sensitif ternyata. Itu yang otomatis, Pak. Karena kalau bondnya terlalu kencang turunnya, ketika bond itu katakanlah memberikan return double digit, Pak. Karena nilai bondnya terlalu... Orang mikir, Pak, ngapain saya susah-susah cari IHSG yang actual return-nya
average cuma katakanlah 13% gitu kan. Sedangkan mereka duduk diam nggak usah ngapa-ngapain masukin ke bond 11% gitu kan. Iya. Jadi karena turunnya kekencengan jadi seperti itu, Pak. Iya benar Pak. Mudah-mudahan nggak turunnya nggak kencengan lagi. Kalau turunnya mungkin step by step, orang kan masih bisa mencerna pelan-pelan. Oh ini masih segini, oh ya equity masih worth it, bond masih belum menarik, turun lagi sampai bottoming, mungkin orang mulai, oh ya equity-nya memberikan growth sekian persen, bondnya ada spread sekian persen, orang masih timbang-timbang gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dikasih fixed income, jeder, 9%, orang kan mulai mikir, Pak. Mikir Pak, iya benar Pak, pindah Pak. Kalau jatuhnya terlalu dalam memang ternyata goyang juga equity, benar. Iya, karena kena fixed income kan, dibandingkan mereka harus Iya. berjuang di market, ada fixed income, ya mereka lempar fixed income lah. Iya. Dan beberapa contoh nih, dana pensiun itu kan beberapa dana pensiun, most likely target mereka itu kan 8-9% setahun, Mbak. Iya benar. Nah, kalau kondisi bondnya ini turun begitu drastis dan bond ini udah bisa memberikan 8-9%, pasti banyak dana pensiun yang liquidate equity.